Shalom saudaraku, selamat malam untuk kita semua. Saya berharap kabar baik dan sehat walafiat untuk kita semua. Malam hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah mengenal anak Allah. Tapi sebelumnya saudaraku, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan untuk kami. Tuhan, kami memohon juga pada malam hari ini kepadamu Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan Tuhan, urapi kami Bapa, supaya firman ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi berkat juga buat orang lain Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya malam hari ini Tuhan Engkau telah mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, saya akan membacakan teks Alkitab yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 29. Saya akan membacakan buat saudaraku dan saudaraku menyimaknya dalam hati masing-masing. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata kepada mereka, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, pesan dalam teks ini saudaraku, si Yohanes menunjukkan dan Yohanes mengenal anak domba itu. Maka untuk kita perlu juga mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam teks ini saudaraku ada 3 poin besar yang saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengenal Allah. Yang kedua, apa tujuan anak domba Allah datang. Yang ketiga, apa upah kita mengikuti ajaran anak domba Allah. Baik saudaraku, yang poin pertama, bagaimana cara untuk mengenal anak Allah. Saya ada 3 untuk menjelaskannya. Yang pertama, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, untuk kita mengenal anak domba Allah, maka kita harus beriman dan percaya kepadanya. Ketika kita sudah beriman, maka Dia, Tuhan kita, memberi kuasa untuk kita saudara. Yang kedua, Tuhan sebenarnya sudah memperkenalkan dirinya untuk kita. Sebelum kita mengenal Dia, Dia sudah memperkenalkan saudaraku. Saya sampaikan di sini poin yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, teks Alkitab ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memperkenalkan dirinya saudara untuk kita. Maka sekarang ketika Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya, tugas kita adalah membuka hati, menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat kita, dan kita percaya kepadanya saudara. Banyak orang mendengar nama Tuhan Yesus tapi tidak mengenal secara pribadi saudara. Mendengar dalam khotbah, mendengar di kitab atau di mana, tapi kalau mengenal secara pribadi masih banyak sekali orang yang belum mengenal. Nah, Tuhan sudah membuka jalan. Ketika Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, kita bukakan hati saudaraku. Fakta
bahwa Allah sendiri yang telah menyediakan korban yang menebus atau membayar dosa kita adalah bagian dari kabar baik yang mulia dari Injil yang begitu jelas dinyatakan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21, saudaraku. Jadi kenapa dia di situ disebutkan menyediakan korban? Bahwa itu sebabnya Yohanes mengatakan, lihat dia datang dia lihat anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Jadi dia adalah korban. Yesus datang ke dunia ini sebagai korban, saudara, untuk menebus kita supaya kita tidak tinggal di dunia, tapi kita menerima tempat yang disediakan untuk kita semua yang percaya kepadanya, saudaraku. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa semua orang berdosa dan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Itu terambil dalam kitab Roma 3 ayat 23. Semua orang berdosa, saudaraku, dan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Nah, kalau Tuhan tidak datang, tidak menyelesaikan dosa-dosa kita, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dunia sebagai korban tebusan dosa manusia. Nah, kita harus percaya bahwa Yesus adalah sebagai korban atas dosa-dosa kita, supaya kita atau tidak akan menghalangi kita untuk mengenal Allah. Kalau masih kita berdosa, saya percaya, saudara, kita tidak bisa mengenal Dia, sebab Dia kudus. Itu sebabnya aku adalah kudus, hendaknya engkau juga kudus. Jadi kita harus mengenal Dia secara hidup yang kudus, saudaraku. Kalau kita masih ada dosa, pasti tidak bisa mengenal Tuhan itu sendiri, itu Yesus Kristus. Poin yang kedua, apa tujuan anak domba datang? Nah, ketika Yohanes mengatakan lihat anak domba Allah, artinya Yesus datang ke dunia mempunyai tujuan, saudara. Tidak asal datang terus dia mengajar apa segala macam, enggak. Tujuannya pasti, saudaraku. Tujuannya itu pasti untuk kita. Dan yang pertama yang saya bisa sampaikan, apa tujuan anak domba Allah datang? Yang pertama, mengajarkan tentang hal kerajaan Allah atau kerajaan surga. Seruan ini dikatakan karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku, Dia tidak mau kita ketinggalan di dunia ini. Maka Dia mengenalkan kerajaan Allah, mengenalkan kerajaan surga. Ayo, saudaraku, kita sama-sama belajar apa tujuan Allah ini supaya kita tidak tertinggal, ya. Betapa baiknya Dia sebagai Allah datang mempunyai tujuan memperkenalkan tempat tinggal kita itu surga yang telah disediakan. Dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita semua, saudaraku. Ya. Yang kedua, mengajarkan pertobatan bagi semua manusia. Katanya, waktunya telah kena, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, setelah yang pertama dia mengajarkan tentang hal kerajaan surga, maka yang kedua ini dia mengajarkan pertobatan, saudaraku. Bertobat, ayo sama-sama kita bertobat. Jangan lagi kembali ke manusia-manusia lama. Kalau kita sudah mengenal tadi, maka kita membuka hati, kita bertobat, saudaraku, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita. Poin yang ketiga, mengajarkan tentang kasih. Kasih ini terdiri dari dua. Terambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40, saudara. Itu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara dan saya mungkin sudah mengetahuinya, ya. Jadi di poin pokok besar yang kedua ini ada tiga: mengajarkan kerajaan
Allah terus mengajarkan pertobatan dan mengajarkan kasih, saudaraku. Mari kita sama-sama belajar dan terus meminta tuntunan Roh Kudus biar tinggal di dalam hati kita, dan kita juga kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Poin yang ketiga, apa upah kita mengikuti ajaran anak domba Allah? Upah kita kalau sudah mengerti, sudah mengenal, maka di sini saya sampaikan, tahu kita caranya, tahu jalan lurus itu ke surga, tidak belok kanan, tidak belok ke kiri, saudaraku. Mengenal Tuhan sebagai jalan satu-satunya menuju surga kekal itu, saudaraku. Poin yang kedua, Petrus pernah berkata, apakah upah kami mengikuti Engkau? Jawab Yesus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau dadangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan kalau sudah berkata pasti, saudaraku. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri, menerima 100 kali lipat dan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Dan saya percaya firman Tuhan ini bagi setiap orang yang sudah mengenal dan melakukan ajarannya akan menempati surga atau hidup yang kekal dan menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, saudaraku, menerima tempat yang dijanjikannya, yaitu surga kekal itu tadi, saudaraku. Kesimpulan dari 3 poin pokok besar yang dari atas itu, bagaimana cara untuk mengenal Allah, apa tujuan anak domba datang, apa upah kita, maka saya mengambil kesimpulan khotbah pada malam hari ini, mengenal anak domba atau Tuhan Yesus Kristus serta melakukan ajarannya, mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dan memperoleh keselamatan, yaitu surga kekal. Saya ulangi kesimpulannya, saudaraku, mengenal anak domba yaitu Tuhan Yesus Kristus serta melakukan ajarannya, mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dan memperoleh keselamatan, yaitu surga kekal. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup khotbah kita malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah hati kami masing-masing. Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menjadi pondasi kekuatan iman untuk kami semua yang mendengarkannya. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun kami, Tuhan. Kami percaya dan kami sampaikan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.